Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada ayat 6, insyaallah sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang tertutup, terhijab itu, baik kau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, karena Allah telah menutup hati mereka dan juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka ada gisyawatun, ada penghalang, ada penutup. Walahum azabun azim, maka daripada itu maka mereka akan mendapati yang namanya azab yang sangat besar, agung. Wa minan nasi, ini ayat 6 sampai ayat 7 itu berkenan tentang orang kafir. Nah, sedangkan ayat 8 sampai 9 ini adalah orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, dan sungguh tidaklah mereka itu sebab orang-orang yang beriman. Yuhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka merasakan perbuatan mereka itu. Jadi di sini berkenan tentang itu. Nanti makanya kalau azab bagi orang kafir itu di ayat ke-7 itu azim, sangat besar. Tapi kalau azab bagi orang munafik itu alim, menyakitkan. Nah, di ayat ke-10. Nah, kalau ayat 10 gua mengatakan bagi orang kafir itu, orang munafik itu azabnya alim, menyakitkan. Karena kenapa menyakitkan? Karena dia punya cahaya, tapi cahaya itu tidak sama kayak kita punya mobil tapi nggak bisa dipakai. Kalau orang kafir memang nggak punya mobil. Jadi kalau orang kafir itu sama sekali nggak punya cahaya. Tapi kalau orang munafik dia punya cahaya tapi tidak dipakai. Wah, itu menyakitkan sekali. Ada uang tapi tidak dianggap gitu. Orang kaya tapi tidak dianggap kaya gitu. Menyakitkan. Iya, tidak bernilai. Itu perumpamannya. Innal ladzina kafaru ila qaulihi azim. Jadi mulai dari ayat 6, innal ladzina kafaru sampai kata azim itu hum al fariqul awal minal asqiyai. Jadi ini adalah golongan pertama dari orang-orang yang askia atau orang-orang yang menderita, syakyun, menderita. Alladzina hum ahlul qahril ilahi. Jadi orang-orang yang kafir itu sebenarnya orang yang termanifestasikan atau tertajalli pada diri mereka kata sifat Allah al-qahar. Jadi sifat Allah al-qahar meniscayakan ada orang kafir. Al-hadi ada orang mukmin, ada nabi. Al-qahar ada iblis dan seterusnya. La yanjahu, mereka tidak akan bisa selamat pihim, pada diri mereka. La yanjahu pihim, tidak akan pernah sukses pada diri mereka itu inzar, yaitu pemberi peringatan, dikasih tahu bagaimanapun tidak bisa. Wala sabila ila khalasihim minan nar, tidak ada jalan untuk melepaskan mereka dari neraka atau dari penderitaan. Ulaika haqqat alaihim kalimatu rabbika annahum la yu'minun, dan mereka itulah haqqat alaihim, benar atas mereka kalimatu rabbika, perkataan dari Tuhanmu bahwasanya mereka itu tidak beriman. Ya bagaimana beriman, nggak bisa melihat karena mendapatkan qahar, mendapatkan manifestasi dari sifat qahar. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar, dan begitu juga benarlah perkataan dari Tuhanmu terhadap orang-orang yang kafir bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka.
Suddat alaihimut turuq, dibacanya suddat, ditutup. Ditutup alaihim at-turuqu, ditutup bagi atas mereka itu jalan-jalan. Wa uglikat alaihimul abwabu, dan dikunci bagi mereka itu abwabu, pintu-pintu. Kenapa? Qalbuhu wal masy'ar ilahi. Ini dia. Karena hatinya sudah tidak mampu. Karena hati itu adalah masy'arul ilahi, atau tempat suatu ilahi, ketuhanan. Allazi huwa mahallul ilham, yang mana hati itulah mahallul ilham, atau tempat adanya ilham atau pengetahuan. Fahujibu anhu, maka ditutuplah terhijablah mereka anhu dari Allah Subhanahu wa taala, bihotmihi, dengan menutup hati. Wasam'u wal basaru huma masy'arani ansiyani, bahwasanya pendengaran dan penglihatan itu adalah dua tempat insiani, kayak ini, dua tempat manusia. Ai zahirani alladzani huma baba fahmi wa i'tibari, yang mana keduanya itu zahirani alladzani, yang mana keduanya secara zahir keduanya adalah babal fahmi wa i'tibari, ya, keduanya adalah dua pintu pemahaman dan i'tibar. Apa i'tibar itu ya? Ya, ya, kayak i'tibar itu kayak pemahaman juga sih sebenarnya, kayak sudut pandang atau ya hampir sama dengan paham. Fahurrimu, mereka hurrimu, mereka tercegah, kan mereka haram, dicegah. Fahurrimu, mereka dicegah an jadwahuma, dari kebaikan atau manfaat daripada pendengaran dan penglihatan, yaitu manfaatnya apa? Memahami dan mengambil pemahaman lah itu. Liimtina'in nufuzil makna bihima ilal qalbi, karena ketidakmampuan atau ketidakbisaan nufuzi, menembusnya makna bihima, pada mata dan telinga itu, ilal qalbi, kepada hati. Ya, sama-sama melihat tapi tidak semua bisa paham. Ya. Jadi ya, melihat sesuatu ya belum tentu semua. Jadi dunia ini tuh sebenarnya bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita pahami. Tidak, belum tentu. Ya, tidak sama. Sama-sama mungkin tangkap, kualitas batin lagi beda. Kualitas batin mungkin sama, kualitas amal lagi beda. Jadi tingkatannya betul-betul bertingkat-tingkat terus. Fala sabila lahum fil batini ila ilmi zauqi, maka tidak ada jalan bagi mereka pada batin mereka kepada ilmu zauqil kasbi. Maka mereka nggak bakalan mungkin bagi orang-orang kafir itu bisa mendapatkan ilmu zauqil kasbi, ilmu rasa dari penyingkapan. Wah, ini ilmu tertinggi. Iya, dia tersingkap tapi dia rasa. Wah, itu. Jadi kayak apa ya? Kayak kita ke rumah itu dibuka tersingkap, tapi dirasa juga hawanya di dalam. Masuk ke dalam. Nggak akan mungkin sama saya lihat di luar gitu. Wala fi dzahiri ila ilmi ta'allumi, nggak akan mungkin juga bagi mereka pada zahir itu kepada ilmu yang ta'allumi, yang mereka pelajari, wal kasbi. Pahubisu, dan mereka itu tertawan akan mereka hubisu, mereka tertawan pisujuni zulumat, maka mereka tertawan pada kegelapan. Sujun, penjara, ya, sijin, ya apa.
Fisujunis dulumat, mereka tertawan di dalam atau terpenjara dalam kegelapan-kegelapan. Pama a'zama azabahum, dan betapa besarnya azab ataupun siksaan ataupun penderitaan mereka. Menderita sekali begini. Kita selalu seperti itu sebenarnya. Jadi kita tidak bisa melihat kenyataan, meraba-raba setiap peristiwa, benarkah begini atau begitu. Nah, itu sebenarnya bagian daripada kekafiran. Kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna, berarti ayat ke-8 ini berkenan tentang orang munafik. Wa huwa al-fariqus tsani minal asqiya, inilah kelompok kedua dari orang-orang yang menderita. Kenapa di sini dikatakan suliba anhumul imanu ma'a iddi'aihim lahu biqaulihim. Mereka sulibah, dihilangkan atau dicabut dari mereka al-imanu, keimanan, ma'a iddi'aihim, sementara mereka mengklaim itu. Iddi'aihim lahu, mengklaim keimanan itu, biqaulihi amanna billah, dengan firman, dengan sebagaimana perkataan mereka, kami telah beriman. Ya. Li'annal mahallal iman huwal qalbu la lisanu. Kenapa seperti itu? Karena keimanan itu tempatnya pada kalbu, pada hati, la lisanu, bukan pada lisan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab Badui, orang Arab pedalaman itu, orang Arab, kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum beriman, walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah, aslamna, kami telah berislam, walamma, dan belum, yadkhulil imanu, dan belum masuk keimanan pada hati kalian. Wa makna qaulihim, dan makna dari perkataan orang-orang munafik itu amanna billahi wa bil yaumil akhiri, iddi'a'u ilmi tauhidi wal ma'adi. Jadi kelaiman ilmu tauhid dan ilmu ma'ad, allazaini, yang mana keduanya allazaini huma asluddin wa asasuhu, yang mana ilmu tauhid dan hari akhir itu, iman kepada Allah adalah ilmu tauhid, yaumil akhir adalah ma'ad, yang mana keduanya adalah prinsip agama. Ai lasna minal musyrikina mahjumin, maksudnya amanna billahi wa bil yaumil akhir, artinya kami, bagi berkata orang-orang yang munafik itu, kami bukan orang yang musyrik dan bukan orang yang terhijab anil haq, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala min ahlil kitab, dan bukan juga kami golongan dari ahlul kitab, yang mana al-mahjuzina aniddin wal ma'ad, yang mana mereka itu, apa ini mahjuzina? Hajasah. Apa mana hajasah? Mahjuzina, makna hajasah. Oh, mahjusin, mereka itu terhalang, ya. Al-mahjusin, orang-orang yang terhalang daripada ad-din wal ma'ad. Mereka bertauhid tapi terhalang daripada din, dari agama, dan juga ma'ad. Li'annal i'tiqoda, karena i'tiqoda ahlul kitab, karena keyakinan ahlul kitab itu, bibabil ma'adi, dalam bab ma'ad, laisa mutabiqon lil haqqi, tidak sesuai dengan kebenaran. I'lam annal kufra huwal ihtijabu. Ini menarik nih. Ketahuilah yang dimaksud kekufuran itu adalah ihtijab, terhijab. Nah, terhijab ini banyak jenisnya. Al-hijabu imma anil haqqi kamalil musyrikin. Terhijab itu
baik dari terhijab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang musyrik, wa imma aniddin kama li ahli kitab, ataupun juga tentang agama sebagaimana ahlul kitab. Al-mahjubu anil haq, orang yang terhijab daripada al-haq dari Allah Subhanahu wa taala, mahjubun aniddin, maka tentu dia tidak bisa tahu mana pandangan yang benar ataupun juga agama yang tepat. Alladzi huwa tariqul usul ilaihi daruratan, yang mana agama itulah jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daruratan, secara pasti. Wa amal mahjubu aniddin faqad la yahjubu anil haq. Orang yang terhijab dari agama yaitu ahlul kitab, faqad la yahjubu, itu kadang-kadang la yahjubu, kadang kan qad kalau masuk fi'il mudhari kan artinya kadang-kadang. Faqad kadang-kadang la yahjubu, tidak terhijab dari al-haq, tidak terhijab dari Tuhan. Fahaulai, maka mereka itu idda'u, mereka itu mengklaim raf'al hijabaini, mereka itu mengklaim menghilangkan dua hijab ini, hijab dari al-haq dan hijab dari din, ma'an, bersamaan. Fakazzabu bisalbil iman an zawatihi, mereka membantah ataupun tidak berkata jujur tentang keimanan itu hilang dari diri mereka. Bisalbil imani an zawatihim, ay laisu bimu'minina madamu iyahum yuhadiun, yaitu mereka laisu bimu'minin, bukanlah orang mukmin, madamu, selama mereka yahum, pada diri mereka sendiri, yuhadiun, mereka menipu. Ya. Muhada'atu, apa itu muhada'atu? Yaitu munafik atau menipu. Istilmalul qad'i min janibain, yaitu menggunakan kata munafik itu minal janibain, dari dua sisi. Apa itu di sini dikatakan? Apa itu khada', menipu? Wa huwa izharul khair wa istibtanus syarr. Jadi ini maksudnya apa itu? Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Izharul khairi wa istibtanus syarri. Kalau malamatiyah kembali, jadi izharus syarri wa istibtanul khairi. Kalau malamatiyah kan, jadi yang ditampakkan adalah keburukan, yang disembunyikan kebaikan. Ya, kalau orang istibtanu khairi, kalau orang apa malamatiyah, dibalik kalau malamatiyah. Kan dulu ini malamatiyah kan gurunya Jalaluddin Rumi, siapa? Syams Tabrisi. Karena dulu ya begitu. Jadi kenapa malamatiyah itu dulu banyak sekali? Karena pas baru Islam ada kan, jadi ada orang cenderung toleran. Nah, sekarang sampai stabil itu di masanya Abu Hasan Asyazili. Jadi orang mulainya Abu Hasan Asyazili bikin baru, bagus pakaiannya, orang kaya, tapi tetap juga bagaimana dekat gitu. Wa muhada'atullahi muhada'atur rasulihi, orang yang menipu Allah itu sama dengan menipu Rasulnya. Kenapa seperti itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'illah wa may yuti'ir rasulah faqad Allah. Barang siapa yang menaati Allah, menaati Rasulnya, maka dia telah menaati Allah. Ini man di sini adalah isim syar, kemudian apa namanya? Syarnya adalah yuti, kemudian jawab syarnya adalah fi'il madi, yaitu ato'ah. Tapi karena didahului dengan qad, maka harus ditambahkan pa. Ya? Kita jawab A, jawab juga ini tadi. Ya, apa? Pak jawab namanya. Tapi kenapa ada paknya? Karena didahului dengan qad. Tidak bisa Pak angka tadi. Iya, tidak bisa. Harus sih didahului qad atau sin. Ada itu, ada syaratnya, lupa lagi.
Surah An-Nisa ayat 80. Wa qauluhu ta'ala wa ma rawaita idz ramaita walakinallaha rama. Surah Al-4 ayat 17, tidaklah engkau melempar wahai Muhammad ketika engkau melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Jadi ingin kesatuan antara Rasul dengan Allah. Li'annahu, kenapa? Karena Nabi itu habibuhu, adalah kekasihnya Allah. Waqat warada fil hadis, terdapat dalam hadis ini, hadis qudsi, bagus sekali. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, ada halaman masih 35 paling bawah kayaknya tuh. Masih Oh, nyambung ya ya. Itu ya, langsung 36 kayak. Dan terdapat dalam hadis qudsi ini, la yazalul abdu, tetap selama la yazalu, selama hamba itu yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku, bin nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka akulah yang akan menjadi pendengarannya, alladzi bihi yasma'u, yang mana dengan pendengaran itu dia mendengar. Wa basarahu, alladzi bihi yabsuru, yang mana dengan penglihatan itu dia melihat. Wa lisanahu, dan aku menjadi lisannya, alladzi bihi yatakallamu, dengan lisan itu dia berbicara. Wa yaddahu, dan juga menjadi tangannya, allati biha yabtusu, yang mana dengan itu dia meraba, merasakan. Wa rajulahu, dan jadi kakinya, allati biha yamsi, dengan kakinya yang mana dia berjalan. Jadi kenapa maksudnya ini adalah hadis ini, ketika kamu ini dibilang kalau kamu melihat Nabi Muhammad maka kamu melihat Allah, ya, karena sama gitu. Fa khida'uhumu lillahi walil mu'minina, maka hida'uhum, kepenipuan mereka terhadap Allah dan orang-orang mukmin adalah izharul imani wal mahab. Izharul imani wal mahab. Oh ya, dulu ya, yang memperlihatkan keimanan dan cinta. Wa istibtanul kufri wal adawah. Wah. Jadi bagaimana mereka itu menipu Allah dan orang-orang mukmin, yaitu menampakkan keimanan dan kecintaan, sedangkan dia menyembunyikan kekufuran dan adawah, permusuhan. Wahidaullahi wal mu'minina, bagaimana cara penipuan Allah dan orang mukmin terhadap orang-orang munafik? Nah, yaitu musalamatahum wa ijra'al ahkamil Islam alaihim bihaqqnid dima'i wal khisnil amwali wa ghairi zalik. Cara Allah menipu mereka dan juga orang mukmin menipu orang-orang munafik itu musalamatahum, penerimaannya orang-orang mukmin itu terhadap orang munafik, wa ijra'il ahkamil Islam, yaitu memberlakukan hukum-hukum Islam alaihim, kepada mereka, dengan apa? Bihaqqnid dima, menjaga darah mereka, wa husnil amwal, merawat menjaga juga harta-harta orang-orang munafik dan selain itu. Tapi wa idharil azabi, atau idharul azabi al alim wal ma'ali wahim, tapi memberi idhar itu ya begitulah artinya, memberitahukan bahwa akan ada azab yang pedih, alim, sangat pedih, wal mali, dan tempat kembali yang wahim, yang sangat mengerikan. Su'ul magobati lahum wa hazihim fid dunya liibti dohihim bil ikhbarihi ta'ala bil wahyi, bi ikhbarihi ta'ala wa bil wahyi an halihim. Jadi su'ul magobah, ya apa ya artinya ini, ya jeleknya, saya nggak kurang ngerti apa artinya ini, di jeleknya kondisi mereka di dunia, dan karena
Allah memberitahukan tentang mereka dan juga wahyu tentang kondisi mereka. Walakin al-farqu baina khida'ain, tapi apa perbedaan Allah menipu mereka dan mereka menipu Allah? Bahwasanya anna khida'ahum, bahwasanya penipuan mereka kepada Allah dan orang mukmin la yanjahu illa bi anfusihim, itu tidak akan berhasil kecuali hanya terjadi pada diri mereka sendiri. Wa bi ikhlaqiha wa tahsiriha, dengan menghancurkan penipuan itu dan juga tahsiri merugikan penipuan itu, wa irasuha bil wabali wan nakali wan nikali, dan mewariskan dari penipuan itu wabal, ya bahaya ataupun juga kecelakaan. Dengan apa? Bi isdiyadil zulmati wal kufri wan nifaqi. Dengan apa? Dengan bertambahnya kegelapan batin dan juga kekafiran, keterhijaban dan juga kemunafikan. Wa ijtima'il asbabil halakat, dan berkumpulnya sebab-sebab kehancuran, wal bu'di. Bu'di keterjauhan, keterpisahan. Wasyaqai, dan juga penderitaan alaiha, atas penipuan tersebut. Sedangkan hidaullahi, sedangkan penipuan Allah, yuksiru fihim, penipuan Allah itu memberikan memberikan asar pada diri mereka, ablagha ta'sirin, yang mana paling besarnya pengaruh, ini majhul yubikuhum asyaddu ibakon, ya, yang membuat mereka sangat-sangat jelek. Qaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat penipuan, makar, tipu daya, Allah membuat tipu daya juga, dan sebaik-baiknya tipu daya adalah orang yang membuat Allah lah sebaik-baiknya yang memberi tipu daya. Wahum min goyati ta'amukihim fi jahlihim, dan mereka itu dari sisi puncak kedalaman mereka dalam kebodohan mereka, la yahissuna bidzalikal amri zahir, mereka tidak paham perkara itu. Jadi mereka nggak paham hal tersebut. Nah, inilah surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 9. Alhamdulillahirabbil alamin.